Halo, apa kabar kalian semua? Sudah lama kita nggak update. Kali ini kita bakal coba update. Ada satu notebook, seri notebook HP, seri HP Pavilion 11 F004TU. Jadi ini laptop dengan speknya 11,6, ukuran laptopnya 11,6. Kemudian dengan RAM-nya 2 GB, speknya prosesornya Celeron, dan FreeDOS ya. Jadi yang mau kita cari tahu kali ini, laptop ini bisa nggak kita update? Bukan update sih, upgrade ya, agar speednya lebih tinggi. Atau apa yang bisa kita tambah atau kita ganti dari laptop ini. Nah, kebetulan saya punya laptop ini, bukan saya punya sih ya, punya kawan kebetulan. Jadi coba kita bongkar, kita cari tahu apa sih yang bisa ditambah dari laptop ini, apa sih yang bisa diganti. Nah, agar dia speednya lebih tinggi ya. Pertama, kita harus buka bautnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang nampak ya. Ada 2 lagi baut yang tersembunyi. Di bawah sini 1, bawah sini 1, di bawah sini 1, bawah sini 1. Jadi kita harus buka ini. Ini karet untuk tahanan pas kita letak laptopnya ya, tahanan bawah, tahanan casing bawah. Oke. Kemudian di sini juga ada satu baut, di sini juga ada satu baut. Nah, kebetulan biar nggak kelamaan tadi saya udah coba buka bautnya, jadi saya nggak perlu buka baut lagi. Coba tinggal buka baut semuanya. Jadi kita bongkarnya bukan dari bawah, tapi dari atas untuk buka casing. Kenapa? Karena dia mainboardnya terikat di casing bagian bawah. Nah, untuk buka casing kita butuh tools seperti ini, dan juga seperti ini. Oke. Saya sarankan kepada sobat yang mau bongkar atau apapun, laptop, handphone, selalu gunakan tools yang sesuai ya. Mulai dari obeng yang sesuai, alat bukanya sesuai, agar unit kita tidak rusak, bautnya tidak sompel, casingnya tidak sompel, tidak baret. Oke. Nah, jadi sobat bisa buka dari bawah, dari bagian sini, bagian atas pad. Oke, tarik ke sini, ke belakang, sampai semua kuku pengikatnya itu lepas dari casing bagian bawah. Lakukan pelan-pelan. Kalau sudah, angkat dari bawah, dari sini. Oke, angkat ke atas. Kalau dia masih ngikat di sini, nah biar gampangnya yang di bagian bawah ini, nah casing bagian bawah ini dibuka juga. Jadi kita bakal tekan bakal kita lepas ini bagian casing ini. Nah, itu biar dia gampang buka dari depan. Nah, angkat ke atas, angkatnya hati-hati. Kenapa? Karena di bawah sini ada fleksibel, ada 3 fleksibelnya. Yang pertama fleksibel touchpad, yang ini kita lepas. Oke. Yang kedua ada fleksibel keyboard, yang ini kita lepas. Oke. Yang keempat ada fleksibel tombol powernya, yang ini. Oke, sudah lepas dari soketnya, artinya keyboard sudah bisa dilepas. Nah, inilah komponen bagian dari keyboard. Ada ini heatsink-nya prosesor, pendinginnya prosesor.
dia diikat ke bagian keyboard ya. Ini tombol power, ini touchpadnya, ini fleksibel keyboard. Oke, ini sudah bisa kita pindahkan. Nah, inilah bagian dalamnya. Oh, ini bagian dalamnya sangat sederhana kalau tampak ya. Ini fleksibel LCD, kemudian ini soket ke ke cord si power atau cord plug cordnya si charger ya, tempat colok charger. Ini kartu kartu wifi-nya, kartu jaringan atau bisa dibilang wifi card. Ini prosesornya. Nah, ternyata kita tidak bisa tambah RAM. Kenapa? Karena RAM-nya onboard. Ini RAM-nya ada 1, ada 2, dan chipnya itu merek Skynic. Ada 1, 2. Ini penghubung board kiri ke kanan. Oke, ini dia baterainya. Ini baterainya. Baterainya ini, kemudian baterainya model tipis ya, kayak model MacBook gitulah. Oke, ini soket baterai, speaker. Ternyata tidak banyak yang bisa kita ganti. Dan ini CD-nya, harddisknya. Nah, jadi kalau kita mau upgrade, kita cuma bisa upgrade harddisknya. Kita ganti dengan SSD. Selain itu tidak bisa. Jadi kalau mau ganti SSD ini, bentar ya, saya lepas. Kita perlu lepas ini dulu sambungan baterainya agar tidak jadi short. Nah, ini pertama kita harus buka bagian soket. Nah, soket penghubung si harddisknya. Kemudian harddisknya kita lepas. Harddisknya lepas dari depan ya. Dari depan, karena dari belakang ada penguncinya. Oke. Lepas pelan-pelan. Yep. Ya, sudah lepas. Nah, jadi kita cuma bisa ganti ini sih jadi SSD, tapi yang seri SATA ya, SSD SATA. Kayaknya cuma ini sih yang bisa diganti atau di-upgrade agar speednya lebih nambah. Ini dia menggunakan harddisk Seagate 500 GB yang 702, yang model 5200 RPM. Kita bisa ganti dengan SSHD atau SSD. Mana yang sobat kepengen ganti sih. Selain itu tidak ada ya. Jadi kalau mau nambah speed laptop ini cuman itu sih. Nggak ada yang lain yang bisa kita kerjain. Mau ganti RAM atau mau upgrade RAM nggak bisa. Karena RAM-nya cuman onboard. Tidak ada soket RAM. Kita mau ganti prosesornya juga onboard. Mana ada laptop yang kecil ginian prosesornya onboard ya. Karena kan pasti mobile alias Celeron mobile prosesor. Kenapa? Karena dia nggak butuh kipas. Model-model gitu dia nggak butuh kipas lagi. Jadi dia bisa lebih hemat ruang. Dia cuma pakai heatsink pendingin gitulah. Sama semacam silikon pendinginnya. Oke, sepertinya tidak ada yang lain yang bisa kita tambah selain cuman ganti SSD. Jadi sobat tengok semua isi dalamnya ya. Ya sesuai lah dengan harga yang 3 juta ya. Kalau sekarang sih saya nggak tahu update harganya. Jadi untuk pasang balik sama sih seperti yang tadi. Untuk kita pasang kembali seperti kita buka tadi, pasangkan fleksibel touchpad, kemudian keyboard, pastikan masuk ya. Oke, masuk. Kemudian fleksibel si power. Ini agak susah sih karena oke, sudah masuk semua.
kita masukkan dia ke pelan-pelan. Oke, kalau semua udah masuk, tinggal pasangin kembali bautnya. Seperti tadi yang dibuka tadi dipasang semua, yang bagian sininya dipasang semua, ini juga ditaruh balik. Udah gitu aja sih. Kalau misalnya udah upgrade SSD, tinggal SSD-nya di install dan selesai. Oke, cukup sekian untuk kali ini untuk upgrade si HP Pavilion 11 F004TU. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat semua yang mau tahu laptopnya bisa di-upgrade atau enggak ya. Oke, sampai jumpa lagi.